Adidas menghadapi situasi yang sulit. Penjualan pakaian olahraga di Amerika Utara turun 1% dalam setahun. Penjualan di tingkat global juga stagnan. Popularitasnya di pasar pakaian olahraga semakin menurun. Di dalam daftar 50 sepatu terbaik tahun 2013 versi kompleks, kelihatan banget bagaimana rendahnya popularitas Adidas. Di dalam daftar itu hanya ada 5 model sepatu Adidas yang tercantum. Sementara di daftar yang sama ada 30 model Nike. Apalagi di tahun yang sama penjualan Nike melonjak sampai 8%, jauh melampaui hasil penjualan dari Adidas. Untuk kesekian kalinya Adidas disalip oleh Nike, dan jelas ini situasi yang tidak menguntungkan dan harus segera diatasi. Untungnya, gak lama kemudian Adidas membuat langkah promosi yang strategis. Mereka menggandeng musisi sekaligus perancang busana Kanye West yang kemudian dikenal sebagai Ye. Ini adalah langkah yang efektif karena hanya dalam waktu relatif singkat hasilnya langsung kerasa. Pada tahun 2016, penjualan tahunan Adidas melonjak 18%. Kembali, mereka bisa meninggalkan Nike. Karena di tahun fiskal yang sama, peningkatan penjualan Nike hanya separuh dari kenaikan penjualan Adidas. Naiknya penjualan Adidas ditopang oleh produk seperti NMD, Ultra Boost, dan juga Yeezy yang menjadi begitu populer. Bahkan di tahun 2019, untuk pertama kalinya sepatu Yeezy Adidas terjual dengan angka penjualan yang menembus 1 miliar US dollar. Luar biasa. Jadi, pengaruh Kanye West dalam kebangkitan Adidas emang terasa banget. Wajar aja ya kalau Kanye sampai dipuji habis oleh Mark King, presiden Adidas regional Amerika Utara. King jujur mengakui bahwa Kanye West telah membantu mengembangkitkan kembali brand Adidas. Emang apa sih yang dilakukan oleh Kanye West? Kanye West bukan hanya seorang musisi. Dia dikenal sebagai orang yang memiliki gaya dengan estetika mode yang unik. Dia mampu menerobos batas-batas mode dan menciptakan sesuatu yang berbeda. Itulah kemampuan sekaligus kelebihan Kanye West yang menjadi kunci keberhasilan dari kolaborasi ini. Kanye nggak cuma sekedar memberi masukan ketika Adidas mendesain produk. Dia juga banyak berinovasi dan menciptakan koleksi model sepatu baru yang kemudian sangat-sangat disukai oleh pelanggan. Di antaranya adalah sepatu Yeezy Boost. Begitu dahsyatnya pengaruh Kanye West, sampai Yeezy Boost edisi perdana terjual habis dalam sekejap. Sampai sekarang Yeezy Boost masih dicari orang. Kalau Anda juga tertarik untuk membelinya, coba aja deh cari di eBay. Tapi harganya udah jauh lebih mahal daripada harga asli ketika itu dibeli. Kanye West juga berinovasi menciptakan pakaian lengkap Adidas, di antaranya Yeezy Season 1 dan juga Season 2 yang pernah dipamerkan di New York Fashion Week. Jadi kolaborasi Kanye West dengan Adidas benar-benar berhasil memunculkan sebuah fenomena baru di dalam industri fashion. Dengan inovasi-inovasi itulah, kemudian Kanye West memberi nilai tambah bagi Adidas dan menciptakan sub merek baru. Sayangnya, kecenderungan Kanye West untuk keluar kotak dan melawan pakem kebawa keluar dari dunia fashion dan masuk ke ranah SARA. Dan inilah cikal bakal prahara Adidas. Sikap kontroversi Kanye West bukan cuma ditunjukkan lewat karya desainnya, tapi juga di dalam urusan sosial. Salah satu yang kontroversial adalah keterus terangannya mengakui bahwa dia anti-Semit. Kanye udah sering menyatakan sikap itu sekaligus menunjukkan kebenciannya kepada ras Yahudi. Kasus terbaru terjadi pada 23 Oktober 2022. Waktu itu Kanye terekam mengucapkan lagi pernyataan anti-Semit. Pernyataan itu membuat banyak orang tersinggung dan gak nyaman. Mereka juga sudah gak bisa sabar lagi melihat kelakuan dari Kanye West. Lalu kemudian mereka akhirnya mengecam Kanye, bahkan memprotes dan mendesak Adidas untuk menendang keluar Kanye West. Desakan itu didukung sebuah petisi yang dibuat oleh Campaign Against Anti-Semitism. Dan melalui change.org dalam hitungan hari saja petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 169.100 orang. Tapi Kanye West cuek, malahan dengan pedenya dia bilang, Adidas nggak akan berani melepaskanku. Kasus ini mendorong Adidas masuk ke dalam dilema yang membuat mereka pusing. Ya gimana nggak pusing ya? Di satu sisi Kanye West itu sangat berharga bagi mereka. Bukan hanya karena Kanye sudah mengembalikan popularitas Adidas, tapi karena Kanye West adalah otak di balik produk-produk Yeezy. Yeezy adalah produk Adidas yang terlaris, yang sudah membuat kantong pendapatan Adidas tambah tebal. Maka kalau kerjasama dengan West diputus, Adidas akan menghadapi risiko finansial yang gak kecil. Tapi Adidas juga paham betul, sikap antisemit Kanye West memang gak bisa diterima. Sikap itu sudah ikut mencoreng citra Adidas. Lama-kelamaan bisa aja menyeret jatuh reputasi Adidas yang udah dibangun dan dipelihara selama bertahun-tahun. Jadi, apa tindakan Adidas supaya bisa keluar dari dilema itu? Ternyata Adidas tegas. Mereka nekat memutus kontrak kemitraan dengan Kanye West. Mereka bilang, setelah peninjauan menyeluruh, perusahaan mengambil keputusan untuk segera mengakhiri kemitraan dengan Ye, mengakhiri produksi produk bermerek Yeezy, dan menghentikan semua pembayaran kepada Ye dan perusahaannya. Adidas akan menghentikan bisnis Adidas Yeezy dengan segera. Alasannya jelas, Adidas tidak menoleransi antisemitisme dan segala bentuk ujaran kebencian. Komentar dan tindakan Ye baru-baru ini tidak dapat diterima, penuh kebencian dan berbahaya, dan melanggar nilai-nilai perusahaan tentang keragaman dan inklusi, saling menghormati dan keadilan. Akibat keputusan itu, Adidas terpaksa menghadapi beberapa implikasi bisnis yang pahit. Pertama, Adidas diprediksi akan merugi sampai 750 juta US dollar atau 11,2 triliun rupiah pada akhir tahun 2023 ini. Itu bisa terjadi kalau persediaan Yeezy tidak sampai habis terjual. Juga pendapatan Adidas terancam turun karena selama ini Yeezy sudah berkontribusi sebesar 15% pada pendapatan bersih Adidas. Implikasi yang kedua adalah Adidas tidak bisa lagi co-branding dengan Yeezy. Padahal di dunia fashion dan music, Yeezy adalah simbol status yang sudah ikut menopang kuat merek Adidas. Jadi, dengan lepasnya Yeezy, ada khawatiran daya tarik produk Adidas akan menurun, terutama di segmen pelanggan muda yang selama ini tertarik dengan Yeezy. Berpalingnya konsumen muda berpotensi merembet ke penjualan produk-produk lainnya. Kita tahu ya, kelompok konsumen ini kan cukup besar dan mereka juga jadi trendsetter untuk mode dan gaya. Implikasi yang ketiga, Adidas harus segera mengubah strategi pemasarannya. Mereka perlu segera mencari influencer atau artis lain yang dapat menarik minat konsumen sebanyak Kanye West. Tentu aja ini nggak mudah dan juga butuh waktu dan biaya. Tapi ya, itulah risikonya. Implikasi keempat, Adidas perlu berinvestasi lebih banyak untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk, supaya segera bisa membuat dan menjual produk baru untuk mengisi kekosongan ceruk pasar yang ditinggalkan oleh Yeezy.